Ini adalah chapter di mana Miyuki merasakan penderitanya kembali. Chapter yang kalian nantikan, penderitaan Miyuki. Miyuki gemetaran di kamarnya sendiri. Ia nggak bisa berhenti menangis. Di kamarnya mati. Dia nggak makan. Dia hanya mengurung dirinya di kamar dan terus mengingat kejadian semalam. Kita flashback dulu ya ke kemarin. Miyuki dibawa oleh Mitsue Sensei ke rumah sakit tempat ibunya dirawat. Dan Miyuki masih bertanya-tanya, pada saat ia diskorsing, kenapa dia harus bersama guru sekolahnya ke rumah sakit tempat ibunya dirawat? Itu agak aneh. Setiap detik ia berjalan, rasanya tuh kayak berjalan di tepi jurang. Mitsue Sensei menjelaskan situasinya secara perlahan-lahan. Miyuki menghela nafas. Tubuhnya bergetar. Miyuki bisa nggak menyadarinya bahwa ibunya harus menderita sampai sejauh ini. Gak hanya ibu Miyuki aja, ia telah menyakiti ibu Eiji yang selama ini begitu baik pada dirinya. Oh gitu ya Miyuki, mungkin kamu punya alasan sendiri, tapi aku gak punya kewajiban ataupun niat untuk mendengarnya. Aku gak ingin semakin membencimu lagi, jadi tolong jangan berikan alasan yang aneh-aneh. Itu adalah kata-kata ibu Eiji yang sebelumnya diucapkan olehnya dan terus terngiang-ngiang di kepala Miyuki. Ibu Eiji telah mencintai Miyuki seperti anak kandungnya sendiri. Ia dulu punya dua ibu yang berharga, namun karena kebodohan dirinya, ia telah membuat mereka berdua menderita. Miyuki juga nggak tahu bagaimana cara menembus semuanya. Eiji adalah orang yang pertama kali membuat Miyuki tersenyum lagi setelah ayahnya menghilang. Orang yang begitu berharga bagi Miyuki. Kata-kata masa lalu yang Miyuki ucapkan dan Eiji ucapkan. Dengan mengingat itu aja, ia sangatlah hancur. Kata-kata Eiji yang harusnya ia satu membenci Miyuki dan menyalahkan Miyuki karena Miyuki berperilaku seperti korban. Tapi Eiji malah memilih bersikap lembut. Dan Miyuki masih bertanya-tanya, kenapa Eiji masih begitu baik? Dia tuh berhak marah, berhak mencaci, bahkan menampar Miyuki. Dan Miyuki ini harus menerimanya, gak boleh mengeluh. Tapi Eiji malah memilih untuk melindungi kenangan berharga mereka. Padahal Miyuki adalah mantan pacar sekaligus sahabat masa kecil Eiji. Tapi itu berubah menjadi mantan pacar serta sahabat masa kecil yang terburuk. Tapi di sisi lain, Ai yang baru mengenal Eiji sebentar. Tapi Ai sudah menjadi orang yang benar-benar mengerti Eiji. Sementara Miyuki orang yang sudah bersama Eiji 10 tahun. Gak bisa mengerti apa yang Eiji rasakan. Miyuki cuma mencari orang buat bersandar aja. Tapi Eiji, tempat ia bersandar malah terkena imbasnya. Eiji ini sangat terlalu baik. Miyuki hanya bisa mengucapkan maaf. Maaf karena gak bisa mengucapkan selamat tinggal dengan benar. Maaf karena telah mengkhianati Eiji. Maaf karena ia gak tahu balas budi. Ia sekarang hanya ingin bertemu Eiji dan hanya mengucapkan satu kata aja, maaf, dan biarkan dirinya menebus kesalahannya. Karena ia tahu ini sudah sangat terlambat. Permintaan maaf Miyuki gak akan menyelesaikan apapun. Bahkan mungkin hanya akan menyakiti Eiji lebih dalam lagi. Dan sebagai langkah pertama, ia memutuskan untuk menghadapi ibunya. Ia melangkah mendekat ke arah ibunya. Sudah gak ada lagi yang bisa ia lakukan lagi. Sebanyak apapun ia mencoba menutupi kasusnya, semua hanya akan terdengar seperti alasan. Itulah sebabnya ia akan berbicara maaf dengan jujur. Maafkan aku ibu. Jadi sebenarnya kamu tuh ngapain sih? Diam-diam menginap ke sekolah saat masih dalam hal skorsing. Kamu ingin menyiksa Eiji lebih lagi ya? Setelah semua hal keji yang kamu lakukan kepada dirinya, berapa lama lagi kamu ingin memberinya luka yang gak akan pernah dia pernah. Setelah hal keji yang kamu lakukan pada Eiji, berapa kali lagi kamu ingin memberinya luka yang gak akan pernah sembuh, Miyuki? Enggak ibu, aku gak sempat mikirin ini. Aku hanya takut kehilangan segalanya. Selama ini aku hidup sebagai siswa teladan, jadi aku takut semua usaha yang sudah aku lakukan akan hilang gitu aja. Tapi pas Miyuki ngomong gini, ia sadar selama ini ia hanya egois memikirkan dirinya sendiri. Yang ia takutkan hanyalah kehilangan semua yang telah ia bangun. Dalam kekhawatirannya, gak ada Eiji, gak ada Kondo, gak ada ibu, hanya dirinya sendiri. Tapi tetap sekolah kemarin, Ai yang menghentikannya. Ai yang menghentikan Miyuki malah mengerti Eiji lebih dari dirinya. Ai lebih memedulikan Eiji dibandingkan Miyuki yang sudah mengenal Eiji selama 10 tahun. Akhirnya Miyuki hanya mengkhianati Eiji. Akhirnya kamu memang dari awal ya sampai akhir juga hanya peduli pada dirimu sendiri. Gitu ya Miyuki.
Seperti kamu nggak pernah benar-benar mencintai siapapun. Dan sekarang, apakah kamu bisa mencintai siapapun setelah ini? Kalau gitu, aku harus gimana Bu biar gak? Tadi tuh ya, aku sempat nelpon keluarga Aono. Ibu Miyuki tiba-tiba menyela perbincangan Miyuki. Terdengar suara yang agak sedikit datar dan dingin menyampaikan fakta. Harusnya ibu dan anak gak kayak gini. Seakan-akan mengatakan bahwa keluarga Aono dan keluarga Miyuki sudah menjadi orang asing. Permintaan maafku itu gak diterima Miyuki. Itu sebenarnya udah wajar sih. Mengenai perundungan dan fitnah yang kamu bantu lakukan pada Eiji, kayaknya keluarga Aono berencana menuntut ganti rugi deh. Sebagai walimu, aku bertanggung jawab dan aku akan menunaikan tanggung jawab itu sepenuhnya. Aku akan menyediakan jumlah ganti rugi sesuai permintaan keluarganya. Meski harus menjual rumah sekalipun, kalau sampai masuk ke pengadilan, itu akan menambah beban keluarga Eiji yang selama ini telah banyak membantu kita. Aku nggak akan membiarkan hal itu terjadi. Menjual rumah yang Ibu Miyuki bangun dengan susah payah dari kerja kerasnya, itu semua akan hilang karena Miyuki bodoh ini. Maafkan aku Ibu. Aku rasa kamu benar-benar nggak ngerti ya betapa beratnya dosa yang kamu lakukan. Aku bilang ingin menyampaikan permintaan maaf langsung ke Eiji, tapi dia bilang gini, kami nggak ingin bertemu dengan mereka lagi. Kami nggak ingin membuat Eiji melihat Miyuki. Jadi tolong hentikan semuanya bentuk komunikasi. Miyuki, kamu sadar nggak? Kamu telah melakukan hal buruk kayak gini. Pahami baik-baik deh. Dosa kamu tuh berat banget. Miyuki hampir menangis. Ia hanya bisa menunggu kata-kata ibu selanjutnya. POV-nya kasihan banget ya. Gara-gara lu selingkuh sampai jual rumah. Ingat guys, jangan selingkuh. Setelah kita berada di posisi Ibu Miyuki, sekarang kita akan melihat posisi Ibu Aida yang habis digoreng oleh Takayanagi Sensei. Ia meninggalkan sekolah. Ia nggak pernah membayangkan akan diperlukan kayak gini. Kenapa orang sepenting Ibu Aida harus menerima penghinaan sebesar ini dari Sensei Takayanagi? Lagi pula nggak seharusnya seorang guru Takayanagi Sensei itu berteriak kepada wali murid. Bukankah Ibu Aida ini adalah wali murid sekolahnya dia? Tapi Takayanagi Sensei memperlakukan Aida dan ibunya seolah-olah mereka berdua penjahat. Selama ini ibunya menganggap bahwa Aida adalah anak yang bisa ia banggakan. Saat SMP, nilai akademisnya selalu di peringkat atas. Sejak kecil, dia berprestasi di bidang olahraga. Dan tahun ini pun sudah masuk bangku cadangan tim utama. Katanya kalau beruntung, tahun ini Aida bisa lolos ke turnamen nasional. Ada senior bernama Kondo yang katanya sangat berbakat. Tapi ternyata Kondo itu bukan orang baik. Ibu Aida mendengar ayahnya itu anggota dewan kota bernama Kondo juga. Dan kini tengah tersandung skandal besar di internet. Ya pantas aja, cara mendidiknya pun pasti buruk. Jadi semua ini pasti salah keluarga Kondo. Tapi ibunya masih berpikir bahwa anaknya ini hanya ditipu oleh senior klub dan pacarnya. Dan bisa-bisa terseret dalam aksi perundungan. Putraku adalah korban. Tapi mereka malah memperlakukannya kayak pelaku. Kalau akan menghukumnya, gak masuk akal banget sih. Enggak dah, wewenang-wewenangan sekolah nih. Waktu SD dan SMP dulu, semua selalu ditangani dengan baik. Bener deh, kalau udah kayak gini, aku akan ungkap semuanya. Kelakuan sama wewenang sekolah ini di internet. Tapi mereka memperlakukanku dengan keterlaluan. Lagi pula posisi kami ini korban kan. Pasti banyak yang simpati dan membela. Udah deh, aku unggah ini aja di media sosial. Pasti semua orang bakal dukung gua nih. Dia pun menulis thread berjudul, putraku terlibat dalam kasus perundungan yang kini sedang menghebohkan sekolah. Padahal dia hanya tertipu oleh senior yang jahat. Putraku adalah korban. Tapi pihak sekolah malah memperlakukan putraku dengan sangat buruk. Nih buktinya. Jadi mohon bantuannya dan dukungan kalian buat nyamatin putraku. Lalu pun ia mengecek respon dari threadnya dan mendapatkan hal yang tidak pernah ia lihat. Mayoritas komentarnya malah menyerang Ibu Aida. Ibu Aida pun panik dan buru-buru menghapus postingannya. Tapi tempat lain, dia panik terus hapus postingannya. Aman aja, udah di save bro. Lengkap nih sama gambar dan audionya. Ini bakal jadi bencana nih. Tak pernah Ibu Aida bayangkan, kini akun dialah yang menjadi sasaran kebencian di internet. NPC-nya keren cok. Setelah kita melihat Miyuki dan Ibu Aida, kita pindah ke King kita, King Endo, yang membuka portal berita. Ada berita duka. Setelah pelajaran selesai, ia bisa mencari kabar terbaru soal klub sepak bola dan klub sastra. Kalau ia lihat dari kasusnya, ibu dari Aida yang jadi salah satu eksekutor utama kasus bullying Eiji telah mengancam sekolah.
Entah kenapa, malah unggah percakapannya ke internet. Ya jelas lah, unggahannya langsung viral dan dibanjiri hujatan. Dan akhirnya dia buru-buru ngapus, tapi udah terlambat. Apinya udah membesar, Bu. Karena menggunakan akun asli, identitasnya langsung terbongkar. Dan kini situasinya kacau banget. Ini seriusan mereka nih ngapain sih? Meskipun mereka musuh, aksi bodoh kayak gini bisa bikin Endo pusing. Ya udahlah, mereka juga bakal jatuh dengan sendirinya. Mending gue fokus belajar aja. Siap-siap eksperimen nih. Ai juga akan ikut hadir katanya. Fakta ini membuat anak-anak klub sains heboh. Semua laki-laki heboh. Bukan karena ada yang mau deketin si Ai, karena mereka tahu bahwa Ai dan Eiji udah pacaran. Tapi karena mereka bisa bereksperimen bareng sama gadis yang cantik di sekolah. Pasti itu idola semua pria. Dan saya iri. Saya pun mau. Saya boleh ngulang SMA gak sih? Endo pun mulai senang karena ia bisa membantu Eiji lagi sekarang. Klub sains ini emang kecil, tapi sangat hangat dan penuh kekeluargaan. Sekarang mereka adalah ruang yang sangat berharga bagi Endo. Gurunya juga mulai agak tua, tapi masih ramah. Tipikal kakek yang baik hati yang udah mau pensiun. Permisi, saya datang untuk baru kelas tambahannya, Pak. Oh, makasih. Eiji dan yang lainnya juga mau datang kan? Jadi kita siapin dulu ya. Biasanya acara TV seperti ini hanya berisi gosip-gosip doang. Tapi topik Eiji menjadi topik menarik buat banyak orang. Mungkin karena banyak penontonnya adalah orang tua atau kakek nenek. Bahkan ada segmen orang tua korban bully yang dapat wawancara. Kalau saja waktu itu ada guru atau teman yang bilang anak saya. Kalau saja ada orang dewasa yang dengan jelas berkata itu kriminal. Mungkin anak saya masih hidup sekarang. Saya terus berpikir seperti itu sejak berita ini muncul. Endo, kamu udah berjuang dengan sangat baik ya. Gimana Pak? Aku nggak akan sebutkan soal apa ya. Soalnya bisa jadi masalah. Tapi kamu tahu maksudnya. Bisa berada di sisi orang lain saat mereka mengalami masa sulit adalah hal yang sangat berharga. Pertahankan hubungan ini baik-baik ya Endo. Kata-kata hangat yang hampir membuat Endo menangis. Ya Pak. Dan guru itu pun akhirnya menoleh dan tersenyum dengan lembut. Dan emang kita harus mengambil makna dari chapter ini adik-adik. Stop ya. Dan kita harus menjadi peran seperti Takagi Sensei ya. Yaitu apa? Pahlawan. Gokil tuh Sensei. Emang dan jangan lupa juga mastermind kita King Endo. Domino efeknya sampai membuat Miyuki jual rumah. Gila nggak?